Baik, alhamdulillah kurang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah Masjid Ansarullah pada Ahad sore ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti salah satu kajian rutin kita yang insya Allah akan senantiasa kita adakan di setiap Ahad sore, yaitu bedah buletin Kapah yang insya Allah kita sudah masuk buletin Kapah ke edisi ke-207 yang bertemakan mewujudkan kemerdekaan sebenarnya. Nah, ini tidak lepas dari bulan Agustus di mana bangsa ini senantiasa melakukan euforia untuk menyambut kemerdekaannya. Nah, bagaimana perspektif Islam terkait mewujudkan kemerdekaan sebenarnya? Karena pada hakikatnya, sebagaimana yang kita tahu dan kita rasakan, apakah kita ini sudah betul-betul merdeka, begitu ya? Nah, ini harus dilihat dari berbagai sisi tentunya ya. Apalagi kita selaku Muslim, yang paling penting itu adalah kemerdekaan terbebasnya dari penghambaan terhadap dunia, begitu ya. Selain penghambaan kepada Allah. Nah, baik. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita nih guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Deni dan yang kedua Ustadz Abu Azkia. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan hari ini beliau akan membedah Kapah edisi kali ini terkait mewujudkan kemerdekaan sebenarnya. Alhamdulillah di Zoom ini sudah hadir sekitar 10 orang ya, 10 orang. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan ada beberapa di antara jemaah yang bisa bergabung. Silakan boleh yang sekiranya ada nomor kontaknya, ada nomor WA-nya bisa diingatkan. Nah, untuk segera bergabung. Insya Allah kegiatan ini akan kita segera mulai sehingga nanti semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian-kajian kita pada sore hari ini. Baik, hadirin rahimakumullah, langsung saja kita awali pertemuan sore hari ini dengan pemaparan yang insya Allah mungkin pertama akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azkia. Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, ini background-nya luar biasa, bagus ini. Nah, ini karya Pak Sugeng. Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah jamaah Masjid Ansarullah, kita sama-sama simak pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azkia. Tafadhol Maskura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya, Allah berikan kelapangan hati dan keluasan rizki. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya jalan untuk bisa menggapai kebahagiaan hidup adalah dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat tanpa nanti, taat tanpa tapi, taat tanpa syarat. Itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita, membuat kita bahagia di dunia dan akhirat insyaallah. Baik, sore hari ini sebetulnya yang seharusnya mendampingi Ustadz Denny adalah Ustadz Fauzi, namun karena beliau berhalangan hadir, jadi beliau sedang ada di luar kota dan tidak bisa mengisi bedah kafah. Jadi ya saya coba untuk mengambil amal soleh ini dan mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bersama. Baik, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, begitu, dan berbagai bentuk perayaan, berbagai bentuk peringatan ini sudah rutin sekali dilakukan, begitu, dari mulai lomba anak-anak, gitu ya. Tiba heula balap makan kerupuk di talian gitu ya, lomba kelereng dan lainnya. Terakhir tadi mungkin ada pawai sepedanya dihias pakai bendera macam-macam begitu. Nah, tentu bagi kita dalam rangka menyikapi peringatan kemerdekaan ini ada seharusnya ada pelajaran yang kemudian kita dapatkan, yaitu apakah benar-benar kita sudah merdeka atau bisa jadi sebaliknya gitu, kita secara fisik sudah merdeka, akan tapi dalam hal yang lainnya ini kita belum merdeka. Ya, makanya hari ini saya mengambil judul ya, kemerdekaan antara harapan dan kenyataan. Harapannya kita sudah merdeka, namun bagaimana dengan kenyataannya? Ya, oke. Apa itu merdeka? Kemerdekaan hakiki. Ya. Kemerdekaan hakiki itu yang pertama tentu terbebas dari penyembahan kepada selain Allah. Ya, baik keyakinan ataupun hukum. Ya. Apa saja bentuk keyakinan? Yang pertama, keyakinan sekularisme. Apa itu sekularisme? Fasludin anil hayah. Ya. Fasludin anil daulah. Ya. Memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari dari negara. Itulah yang disebut dengan sekularisme. Faktanya ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa agama itu harus dipisahkan daripada negara dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, keyakinan dalam bentuk pluralisme. Nah, apa itu pluralisme? Pluralisme itu meyakini bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu diturunkan dari Allah.
Karena semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang salah gitu dengan agama ini. Tidak ada yang salah begitu. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mana mungkin kalau Allah menurunkan semua agama, kemudian ada satu yang lebih benar daripada agama yang lainnya. Nah, ini adalah keyakinan yang salah, bahkan keyakinan yang bisa menjerumuskan orang yang meyakininya itu masuk ke dalam kesesatan, gitu ya. Bahkan bisa jadi pada kafiran. Kemudian berikutnya keyakinan sosialisme, Marxisme yang meniadakan Tuhan. Kemudian keyakinan demokrasi yang meletakkan kedaulatan membuat hukum itu ada pada manusia. Kemudian ada keyakinan kufur yang lainnya yang itu bisa jadi masih mengungkung gitu, masih mendominasi keyakinan yang diyakini oleh umat Islam, sebagian umat Islam. Nah, kemudian terbebas dari penyembahan kepada selain Allah dalam bentuk hukum atau aturan. Ya, aturan-aturan yang seharusnya diikuti oleh umat Islam itu adalah aturan Islam. Nah, kemudian yang kita dapati hari ini, aturan seperti apa yang mengatur umat Islam itu adalah aturan yang dibuat atas dasar kesepakatan manusia. Kemudian perata, norma, adat istiadat, konsensus, apabila semua itu bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan keyakinan Islam, bertentangan dengan akidah Islam, maka hakikatnya itu umat Islam belum merdeka secara hakiki itu. Nah, kita itu merdeka secara hakiki apabila ya, jika kita terbebas daripada jika kita terbebas atau merdeka dari keyakinan kufur. Nah, maka itu kita bisa dikatakan merdeka secara hakiki. Yang kedua, kita merdeka secara hakiki jika terbebas atau merdeka dari hukum-hukum kufur. Kemudian kita ini bisa merdeka apabila terbebas dari penjajahan manusia baik secara fisik maupun non fisik. Ini menarik ya, ketika Rasulullah SAW beliau menjadi kepala negara di Madinah, maka tidak perlu menunggu lama bagi Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah ke seluruh penjuru negeri Arab. Ya, salah satunya beliau mengirimkan surat kepada penduduk Najran. Di antara isinya berbunyi amma ba'd. Ya, setelah itu fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Ya, sesungguhnya aku menyeru kalian ila ibadatillah untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala daripada min ibadatil ibad, daripada menyembah kepada hamba. Wa ad'ukum ila wilayatillah, kemudian dan aku menyuruh kalian untuk supaya kalian berada dalam wilayatillah, berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min wilayatil ibad, daripada penguasaan oleh sesama hamba. Nah, ini yang diseru oleh Islam, inilah misi Islam, gitu ya, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, begitu. Nah, kemudian berikutnya, jadi pertanyaannya itu, benarkah kita sudah merdeka, gitu ya? Benarkah kita sudah merdeka secara hakiki, baik secara keyakinan ataupun secara aturan, gitu. Oke, secara aturan bagaimana? Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah
ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi mereka Bani Israel itu menjadikan ahbarahum, menjadikan para pendeta, waruhbanahum, kemudian menjadikan para rahib mereka, arbabam min dunillah, menjadi tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian makna ayat tersebut ini dijelaskan dari jalur Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang menuturkan bahwa setelah Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, maka Adi bin Hatim berkata bahwa kami tidak menyembah, menghambakan diri kepada mereka. Namun Rasulullah SAW itu kemudian beliau bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah mereka, para rahib-rahib, kemudian para pendeta, itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatuharrimuna. Kemudian kalian pun mengiyakannya, kalian pun mengharamkan apa yang diharamkan oleh mereka, padahal Allah telah menghalalkannya bagi kalian. Wa yuhilluna ma harramallah fatastahiluna. Kemudian mereka, yaitu para rahib-rahib dan para pendeta, mereka telah menghalalkan ma harramallah, mereka telah menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatastahlihuna. Kemudian kalian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh mereka, padahal Allah telah mengharamkannya. Qultu, maka aku berkata, kata Adi bin Hatim, bala, benar ya Rasulullah. Qala fatilka ibadatahum, itulah bentuk peribadahan kalian kepada pendeta-pendeta kalian, kepada rahib-rahib kalian. Mereka membuat hukum, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian pun mengikutinya. Itulah bentuk peribadahan kalian kepada mereka. Nah, apa yang kita hadapi saat ini? Kita hidup di bawah dominasi keyakinan-keyakinan yang kufur, sekulerisme, nasionalisme, kemudian kapitalisme dan lain sebagainya. Kemudian kita hidup diatur dengan hukum-hukum positif buatan manusia, gitu. Ada sekelompok orang duduk di majelis, kemudian mereka membuat hukum, dan hukum-hukumnya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, innama harrama alaikumul maitata wa lahmal khinzir, sesungguhnya Allah telah mengharamkan innama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sesungguhnya Allah mereka bertanya tentang khamr dan maisir, bertanya tentang khamr dan judi. Kemudian Allah melanjutkan, wa ismuhuma kabir, sesungguhnya dalam khamr itu ada dosa yang lebih besar, kemudian manfaatnya itu sangat sedikit. Dan jelas bahwa para ulama itu bersepakat, la mukhtalif gitu, muttafaq alaih gitu. Para ulama itu sepakat bahwa khamr itu tidak ada pertentangan di kalangan ulama, bahwa khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan. Lalu bagaimana sekarang? Maka sekelompok orang itu yang mereka duduk di menjadi anggota perwakilan rakyat, mereka duduk di parlemen, mereka kemudian seenaknya melawan hukum Allah dengan menetapkan bahwa khamr itu adalah sesuatu yang dibolehkan dengan batasan-batasan alkoholnya di bawah 0,5% dan lain sebagainya. Padahal yang namanya khamr, baik di dalamnya itu alkoholnya terkandung 0,01% sekalipun, itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khamr itu jelas begitu, keharamannya jelas begitu. Tidak ada ikhtilaf dalam perkara khamr.
Namun kemudian kita hidup diatur dengan hukum-hukum positif buatan manusia yang kemudian kita dipaksa untuk mengikutinya. Dan bagi orang yang kemudian mereka meridhoi apa-apa hukum-hukum tersebut yang notabene itu dibuat oleh manusia, kemudian dia ridho terhadapnya, maka hakikatnya dia telah beribadah kepada orang yang telah membuat hukum tersebut. Ya, kemudian berikutnya kita didominasi oleh non-Muslim, ya, oleh negara-negara asing dan asing, gitu ya, secara fisik, baik ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kemudian non fisik juga kemudian kita didominasi oleh orang-orang kafir, gitu ya. Padahal Allah telah mengharamkan kaum muslimin itu untuk didominasi oleh orang-orang kafir, untuk dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, kira-kira beginilah gitu ya, kita dikuasai oleh World Bank, kita dikuasai oleh IMF, hutang kita semakin menggunung gitu ya, bahkan entah apa yang akan terjadi nanti di akhir kekuasaan rezim saat ini, karena setiap tahunnya hutang-hutang itu semakin menggunung. Hidup negeri kita itu ada di bawah ketiak IMF, World Bank, dan negara-negara asing yang lainnya. Kemudian hasilnya, ternyata kita baru merdeka dari penjajahan yang sifatnya fisik belaka. Ya, tapi di sektor non fisik, di penjajahan yang sifatnya non fisik, ini kita belum merdeka sepenuhnya. Kita masih dijajah oleh asing, kita masih dijajah oleh asing, kita tidak memiliki kemandirian di dalam menentukan kebijakan, gitu, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak lama lagi, gitu ya, negeri kita, negeri-negeri Muslim yang lainnya ini benar-benar merdeka seutuhnya, beribadah kepada Allah seutuhnya, baik dalam keyakinan ataupun dalam aturan. Dalam keyakinan kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya tolak ukur, tidak menjadikan akidah-akidah yang lainnya, akidah sekularisme, akidah kapitalisme sebagai tolak ukur dalam berpikir, tolak ukur dalam berbuat. Dalam aturan kita merdeka melaksanakan aturan-aturan Islam secara utuh dan menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, kafatan. Ya, kafatan. Kafatan itu adalah hal, gitu ya. Jadi masuk Islam itu harus secara keseluruhan. Tidak boleh seorang muslim ini ketika dia ketika dia masuk ke dalam Islam, baik secara baik ketika dia muslim dari sejak lahir ataupun baru masuk Islam setelah dia besar, ini memilah dan memilih mana yang kemudian dia sukai, ini dilakukan, mana yang dia tidak disukai, ini ditinggalkan. Maka kena ayat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian kemudian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian kitab yang lainnya? Maka bagi mereka yang seperti itu, faulaika khizyun fil hayatid dunya, falahum, bagi mereka itu kehidupan yang nista di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan, mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah, waalaikumsalam. Sadabu, Masya Allah ya, luar biasa ini. Kalau kita menggali terkait kemerdekaan ini begitu banyak hal yang pada faktanya sebetulnya kita pada saat ini belum bisa dikatakan betul-betul merdeka begitu, karena berbagai urusan justru masih bersifat duniawi begitu ya, tidak
bagaimana kita nanti bakalnya di yaumil akhir, baik itu berkehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bernegara. Sebagaimana tadi, luar biasa Ustaz Abu menyampaikan terkait salah satunya itu khamar ya. Khamar itu sudah jelas diharamkan, tetapi dengan aturan bikinan manusia itu dirubah menjadi halal begitu. Kenapa? Karena memang ada manfaat yang mereka anggap bisa dijadikan pemasukan keuangan. Inilah sistem kapitalis. Aturan apapun kalau memang itu ada manfaatnya ya diambil begitu, dibuat. Termasuk khamar, bahkan khamar itu salah satu pendapatan terbesar di sebuah wilayah, ada sebuah wilayah yang memang pendapatan terbesar dari khamar, masya Allah ya. Naudzubillah memang karena memang itulah sistem kapitalis, segala sesuatu itu selama ada manfaatnya itu yang akan digunakan. Baik, hadirin rahimakumullah, semakin menarik ini insya Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari guru kita yang lainnya, yaitu Ustaz Denny Kurnia. Baik, Ustaz Denny, sudah siap Ustaz Denny? Baik, ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Di bulan ini, ya, bulan Muharram, bertepatan juga bulan Agustus, di mana negeri ini, ya, negara Republik Indonesia itu merayakan kemerdekaannya, ya, di usia 76 tahun. Ini adalah sebuah usia yang cukup matang ya untuk sebuah negara atau bangsa dalam menyongsong kebangkitan menuju bangsa yang maju, baik dari sisi aspek fisik maupun fisik. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, kita juga bisa merasakan pada saat ini bagaimana kondisi yang ada, realitas yang ada 76 tahun ini, kita bisa merasakan yang mungkin kalau di sebagian dari kita ya ada yang sudah ya, sekitar hampir setengah abad ya, setengah abad hidup di bangsa ini, ya, di negeri ini. Bagaimana perpindahan mungkin sejak waktu, mungkin ada yang sudah pernah mengalami di Orde Lama ya, Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian Reformasi dan seterusnya sampai saat ini. Maka satu sisi tentunya kita juga melihat memang ada secara fisik misalnya perubahan gitu ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga ada perubahan gitu ya. Termasuk juga kondisi politik juga tentunya terus senantiasa mengalami perubahan. Artinya dinamika berkebangsaan di negeri ini tentunya nyata dan ada di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di negeri ini. Namun yang tentunya menjadi perhatian kita itu adalah apakah bangsa ini berubah menuju ke arah yang jauh lebih baik atau justru semakin lama semakin memburuk kondisinya. Nah, tentunya kita akan memperhatikan tidak hanya satu aspek saja, karena tentunya satu aspek dengan aspek yang lain akan berjalin pindah. Kita ketahui bahwa secara fakta kita perhatikan mungkin yang terbaru terkait dengan penanganan COVID-19
COVID-19 gitu ya, dengan kebijakannya yang luar biasa, seringkali mengejutkan, sehingga masyarakat banyak yang terkejut-kejut dan terkaget-kaget. Saking kagetnya banyak yang menjadi korban. Nah, di sisi lain kita perhatikan juga bagaimana penanganan ya, dengan kebijakan yang mungkin juga hal yang baru juga ya. Bagaimana sejak masa COVID-19 terjadi, itu anggaran nyaris tidak bisa kita audit ya, karena ada ketentuan atau kebijakan dari pemerintah terkait dengan hal ini. Dan selama kurun tahun ini kita ketahui utang luar negeri kita itu bertambah sekira 1.000 triliun. Angka yang tidak apalagi ini adalah merupakan utang yang berbunga tentunya. Nah, utang yang membumi ini tentunya akan sangat memberatkan dan menjadi beban masyarakat. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa utang ini itu akan terus bertambah dan akan terus menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena pemasukan APBN di negeri kita itu sebagian besar 80% itu berasal dari pajak. Pajak itu dari mana ya? Dari masyarakat. Artinya semakin besar utang luar negeri, maka pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat akan semakin besar. Nah, kita ketahui bahwa sampai Mei 2021 ini total utang pemerintah itu sudah mencapai 6.418,5 triliun. Ini melebihi dari total utang Yunani beberapa tahun yang lalu yang kemudian menjadikan Yunani itu kolaps. Dan ini lonjakannya sekitar 22% ya dibanding periode yang sama ya di tahun yang lalu ya, sekitar 5.258,7 triliun. Ini adalah hal yang tentunya perlu kita perhatikan karena ini adalah hal yang menyebabkan beban bagi negara ya untuk bisa membayar utang ini akan semakin berat dan itu tentunya sekali lagi akan dibebankan kepada masyarakat. Kemudian berikutnya adalah bagaimana di periode kedua pemerintahan ini ditandai dengan semakin menguatnya pengaruh oligarki dalam pengelolaan negara. Jadi oligarki itu maksudnya adalah bahwa ada sekelompok kecil ya, orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan untuk tujuan korupsi atau kepentingan diri mereka sendiri. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah sampai saat ini makin banyak produk kebijakan dan perundang-undangan yang menguntungkan oligarki dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Contoh misalnya undang-undang tentang minerba, kemudian undang-undang cipta kerja, ya,
kemudian tentang undang-undang tentang KPK dan sejumlah produk regulasi turunan. Nah, data juga menunjukkan bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu sebesar 1.696 triliun atau lebih besar dari penerimaan perpajakan dalam APBN 2018. Nah, ini menunjukkan bahwa memang jelas nyata peran oligarki ini di dalam melakukan kontrol ya terhadap pemerintah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana upaya pelemahan ya, atas pemberantasan korupsi ya, itu juga terjadi. Revisi Undang-Undang KPK itu adalah grand design dari DPR dan pemerintah untuk melemahkan proses pemberantasan korupsi yang nyata telah menjadi ancaman banyak pihak termasuk para oligarki ini. Kemudian berikutnya, bagaimana penegakan hukum yang tebang pilih, ya. Tumpul ke atas, ya, tajam ke bawah begitu ya. Jadi, kepada masyarakat begitu luar biasa, ya hukuman itu ditegakkannya. Gitu. Tetapi kepada para oligarki ini nyaris sulit ya tersentuh dengan hukum. Nah, banyak contoh terkait dengan kasus hukum ini yang kita bisa memperhatikan ya, bagaimana tebang pilih ya, kemudian pandang bulunya hukum ya, antara kepada masyarakat dengan kepada oligarki ya, termasuk di dalamnya tentunya kroninya dan gerbongnya ya, dari oligarki. Nah, itulah fakta ya, juga realitas yang kita hadapi pada saat ini, di mana berarti sudah 76 kali ya, masyarakat bangsa ini memperingati tentang kemerdekaannya, namun kemerdekaan yang hakiki sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Abu itu nyaris tidak kita dapatkan sebagai masyarakat yang menginginkan lepasnya dari penjajahan fisik ya, baik di masa Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepang, kemudian datang sekutu ya, Inggris, Amerika. Nah, ini kepada penjajahan yang tentunya kita tidak harapkan ya, penjajahan fisik ini dilanjutkan dengan penjajahan yang fisik dalam pengertian bahwa penjajahnya memang tidak ada di negeri ini ya, secara sebagaimana kemudian pasukan Belanda, Jepang datang ke sini gitu ya, seperti itu. Namun justru ketidakberadaan mereka di negeri ini ya, kemudian yang ada adalah antek-anteknya. Nah, ini yang seringkali menyulitkan ya bagi masyarakat ya. Dilawan masih bangsa kita ya. Itu dilawan menzalimi kita ya. Seperti ini seringkali serba salah, tapi ya itu bagi sebagian masyarakat. Bagi kita kaum muslim tentunya ini bukan hal yang menyulitkan sebenarnya untuk mengambil sikap bahwa yang namanya kezaliman itu ya, mesti dihilangkan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan
bagaimana tahapan-tahapan untuk kita bisa terlepas dari penjajahan baik fisik maupun fisik, ya, secara dalam. Nah, untuk itu maka upaya yang harus kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita meneladani baginda Rasulullah SAW di dalam membebaskan manusia ini, masyarakat negeri ini dari penjajahan di makna penghambaan kepada selain Allah, baik itu penghambaan kepada manusia atau kepada yang lainnya, kepada penghambaan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan konsekuensinya tentunya adalah bagaimana kita senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah ini dengan melaksanakan apa yang memang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Kita menjauhi, mengenyahkan, menjauhkan, mencampakkan apa-apa yang kemudian itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Denny. Sudah menambahkan kembali berbagai permasalahan yang memang itu dihadapi bangsa ini, bahkan di momen-momen yang mengatakan negeri ini sudah merdeka dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks begitu ya. Tadi Ustaz ini menambahkan lagi baik itu terkait bagaimana oligarki menguasai begitu ya, bahkan memberikan masukan kepada penguasa yang nanti menjadikan penguasa itu membuat aturan-aturan yang justru menguntungkan para oligarki ini. Bahkan ya memang yang kita ketahui semua, beberapa waktu lalu penguasa membuat sebuah undang-undang revisi ya, undang-undang KPK, di mana itu menjadikan lembaga ini semakin lemah begitu ya. Ini berdasarkan beberapa pandangan beberapa ahli begitu ya. Beberapa poin di dalam undang-undang tersebut malah menjadikan ruang kerja KPK itu semakin terbatas begitu. Dan dengan berbagai permasalahan yang kompleks yang terjadi di negeri ini khususnya dan umumnya di semua negeri kaum muslim, yang anehnya itu solusinya itu adalah mengandalkan pemikiran manusia begitu ya. Masih mengandalkan otak manusia yang bagaimanapun, sehebat apapun, sepintar apapun manusia, itu tidak akan pernah membuat sebuah sistem, membuat sebuah aturan yang sempurna. Nah, ini menarik. Tadi yang pertama diungkap oleh Ustadz Abu, bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya itu justru adalah di mana kita terbebas dari penghambaan selain Allah begitu ya, di berbagai sektor tentunya ya. Nah, ini ada sektor yang memang ya kita ketahui bersama masih banyak pertentangan ketika kita mengambil aturan dari Islam, yaitu politik ya. Bahkan yang menentang itu banyak juga, tidak sedikit dari kaum muslim begitu ya. Ini kan aneh begitu. Dia meyakini bahwa Islam itu agama yang benar, kemudian meyakini juga bahwa Islam itu agama sempurna, tetapi ketika urusan politik mengambil sistem yang lain, atau bakal begitu tidak yakin Islam itu tidak sempurna. Nah, pertanyaan yang paling di dunia miskin, tidak punya apa-apa, mengharapkan mohon maaf. Tiba-tiba kenapa keluar ya?
Semuanya? Ustaz Abu juga tadi keluar dulu tidak? Kelempar tidak? Enggak, Ustaz. Berarti saya aja ya internetnya, mohon maaf. Ya itu. Jadi memang itulah yang terjadi. Sekali lagi, kalau misalkan kita selaku umat Muslim, umat Islam, tidak mencontoh Rasulullah dalam perpolitikan, di dalam pemerintahan, lantas kita akan mencontoh siapa, begitu ya. Baik. Alhamdulillah ya. Hadirin rahimakumullah, silakan barangkali di antara hadirin yang hadir pada sore hari ini ada yang akan ditanyakan, boleh di kolom chat begitu ya. Atau mau langsung bertanya, kami persilakan. Wah, ini udah ada Raisen ini. Ya, tafadhol silakan yang Raisen akan bertanya. Ini dari Pak Sugeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak melebar keluar negeri, punten, menyangkut perkembangan kekinian, yaitu mengenai kemenangan Taliban di negeri Afghanistan. Terlepas dari skenario di belakangnya ya, sesuai dengan konferensi pers dari pihak Taliban bahwa mereka itu nggak akan menggunakan sistem demokrasi, namun akan menggunakan sistem Islam dalam bentuk imaroh, bukan khilafah ya, imaroh. Pertanyaannya, apa itu imaroh? Apa beda imaroh dengan khilafah? Dan yang kedua, adakah baiat dalam imaroh? Dan apabila ada baiat dalam imaroh, apakah kita pun diwajibkan untuk berbaiat? Demikian Ustadz. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Sudah ada bertanya ini dari Om Sugeng ya, karena ini Pak Sugeng ada dua namanya ini. Ada Pak Sugeng GBA, ada Pak Sugeng di Paralon. Nah, ini yang barusan Om Sugeng ya, bertanya terkait kondisi terkini. Insya Allah biasanya Kafah itu menampilkan tema-tema yang up to date ya. Ini kan Taliban itu beberapa, ini di pekan kemarin ya. Mudah-mudahan nanti di pekan yang akan datang kemungkinan bisa jadi temanya adalah terkait yang terjadi di Afghanistan saat ini, yaitu tentang Taliban ya, yang pada akhirnya menguasai dengan mudah negara Afghanistan. Tapi tidak apa-apa, baik, silakan mungkin dari narasumber yang hadir pada saat ini bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan tadi. Mungkin dari Ustadz Abu dulu, tafadhol Ustadz Abu. Oh ya, baik. Berkaitan dengan perbedaan imaroh dan apa itu imaroh ya, gitu ya. Apa imaroh? Imaroh itu dalam secara bahasa itu kepemimpinan juga, begitu. Kepemimpinan juga, begitu. Namun dalam konteks pengakuan Taliban gitu, saya menduga bahwa imaroh yang mereka maksud adalah kepemimpinan yang memang di dalam kepemimpinan yang memang lokal hanya di Afghanistan saja. Artinya sebagaimana kesultanannya Brunei Darussalam, begitu. Sebagaimana kerajaan Saudi Arabia, ya itu imarah juga, kepemimpinan juga, begitu. Klaim Saudi Arabia itu mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah negara Islam, begitu. Brunei Darussalam juga mengklaim bahwa mereka adalah Kesultanan Islam, Kerajaan Islam Darussalam, kan begitu ya, negeri keselamatan, gitu. Pun juga banyak negeri-negeri Islam yang lainnya yang mereka itu adalah negara Islam, begitu. Nah, namun kita akan bisa
melihat nanti ke depannya seperti apa begitu. Apakah benar sistem Islam itu benar-benar diterapkan begitu atau hanya parsial saja. Maka kita harus melihat perkembangan mendatang itu seperti apa begitu. Kalau ya kita bersyukur tentunya apabila yang diterapkan itu benar-benar sistem Islam seutuhnya, kemudian keamanan juga memang itu ada di tangan kaum muslimin, tidak di bawah pengaruh dominasi asing gitu, baik itu Amerika ataupun negara tetangganya, ya negara besar yang menjadi tetangganya yaitu Rusia begitu. Nah, memang itu dilakukan ya kita bersyukur begitu. Dan kalau memang benar sistem pemerintahannya itu berdasarkan sistem Islam, bukan kerajaan, gitu, sebagaimana yang ada yang diberlakukan di Saudi ataupun misalnya Brunei, di mana sistemnya itu adalah kerajaan, sistemnya sistem monarki. Yang menjadi penguasa itu adalah anak dari penguasa sebelumnya, yaitu adalah kerajaan begitu. Dan sistem Islam itu tidak menghendaki hal yang seperti itu. Nah, Islam itu tidak menghendaki sistem monarki. Karena siapapun berhak menjadi penguasa selama memenuhi syarat-syarat inqad gitu. Selama memenuhi syarat-syarat sebagai khalifah begitu sebagian. Nah, jadi kita lihat perkembangan ke depan. Nah, maka yang harus menjadi poin gitu ya ada 3 poin penting gitu, 3 poin penting untuk Taliban gitu ya. Yang pertama, Taliban harus menghentikan negosiasi dengan Amerika. Jadi tidak ada negosiasi dengan Amerika. Begitu. Kalau masih ada negosiasi, ada hal-hal yang kemudian dirundingkan, ada win-win solution gitu, maka bisa dipastikan Taliban itu akan tetap di bawah dominasi Amerika begitu. Dan itu tidak ketika itu terjadi, maka Afghanistan tidak layak disebut sebagai negara Islam karena keamanannya itu ada di bawah dominasi negara kafir begitu, kafir harbi lagi. Kemudian berikutnya agenda umat Islam itu adalah mengembalikan al-khilafah yang itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka harus mendeklarasikan diri sebagai negara khilafah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum gitu. Apakah para sahabat itu kemudian menjadikan negerinya gitu, menjadikan negaranya sebagai imarah gitu yang hanya kekuasaannya itu hanya di satu wilayah saja? Tidak begitu. Ketika para sahabat berkuasa di masa Khulafaur Rasyidin, mereka terus melakukan jihad, mereka terus melakukan dakwah sehingga kekuasaan Islam ini terus meluas gitu, bahkan sampai mencapai 2/3 dunia kan begitu gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga yang harus diperhatikan oleh Taliban itu adalah bahwa partisipasi pemerintahan campuran Islam gitu dan sekulerisme ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mendapat seperti itu. Gitu. Ada indikasi bahwa pemerintahan Taliban ini mencampur adukan antara Islam dan sekulerisme, dan ini mencampurkan gitu ya antara yang hak dan yang batil gitu. Dan ini tidak dikehendaki oleh Islam gitu. Kalau mau Islam ya Islam seluruhnya begitu. Kalau mau
dianggap sebagai sistem pemerintahan yang Islam, maka terapkan sistem pemerintahan Islam, gitu. Terapkan sistem politik Islam, serukan dakwah dan jihad kepada negara-negara kafir, bebaskan Palestina, gitu, bebaskan Suriah dari dominasi cengkeraman negara-negara asing, gitu. Bebaskan negara-negara tetangga mereka begitu yang ada di Asia Tengah gitu dari cengkeraman negara-negara asing gitu. Itu kalau kemudian mereka mau dianggap sebagai negara Islam, kan negara Islam itu bukan negara yang kemudian hanya hidup di wilayahnya saja, kemudian ingin aman sendiri saja. Mereka harus punya kepedulian terhadap umat Islam yang lainnya. Dirikan khilafah, kemudian terapkan Islam seutuhnya, bela kepentingan kaum muslimin di seluruh dunia, maka layak disebut sebagai pemerintahan yang Islam. Gitu. Baik, jadi memang intinya kita masih wait and see begitu ya terkait perkembangan yang terjadi di Afghanistan. Ya, sebagaimana dulu awal begitu ya, ketika muncul ISIS begitu ya, itu lebih ini lagi ya, gemaknya begitu ya, negara Islam ISIS itu. Tapi pada akhirnya perkembangannya kita tahu bersama kemana arah ISIS itu condongnya begitu ya. Dan termasuk tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Abu terkait perkembangan Taliban ini, ya kita masih lihat bagaimana ini ya. Yang paling penting apabila itu tadi yang disampaikan Ustaz Abu, ketika mendeklarasikan negara Islam itu hanya untuk wilayahnya, ya berarti memang tidak ada kewajiban kita untuk membaiat begitu ya, karena memang itu bukan negara yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Memang ini negara-negara besar yang selama ini khususnya menguasai dunia, negara Amerika, Rusia dan sebagainya, itu senantiasa mereka tidak akan pernah membiarkan begitu ya. Tapi kalau misalkan hanya parsial saja ya, maka bagian sebagaimana tadi yang diungkapkan Ustaz Abu, negara Arab begitu ya, Brunei, selama itu diterapkan hanya di wilayahnya saja ya, secara tidak langsung Amerika itu tidak terlalu khawatir. Tetapi kalau sudah mendeklarasikan untuk persatuan umat Islam sedunia, wah ini pasti mereka juga mulai khawatir. Baik, mungkin dari Ustaz ini ada yang akan ditambahkan terkait pertanyaan tadi? Ada yang tambahkan Ustaz? Iya, baik, sedikit saja mungkin. Jadi ya. Apa yang memang terjadi di Afghanistan ini adalah suatu perjuangan yang cukup memakan waktu yang tidak sedikit ya, tidak sebentar, sekitar 20 tahunan mereka terus berjuang untuk membebaskan masyarakat dan bangsa Afghanistan ini dari penjajahan sejak sebelumnya itu penjajahan dari Soviet kemudian berpindah kepada Amerika. Nah, lagi-lagi kita ya umat Islam dihadapkan dengan penjajahan itu tidak hanya penjajahan fisik, tapi juga penjajahan non fisik. Nah, ini yang juga harus diperhatikan oleh umat Islam, termasuk juga kaum muslim yang ada di Afghanistan. Dan sampai keberhasilan untuk mendapatkan kepemimpinan di sana itu ada hal yang tentunya tidak kita harapkan ke depannya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Artinya kita berharap bahwa proses ini adalah proses perjuangan dan apa yang dilakukan pada saat ini adalah tahapan ya, menuju ke arah sana mungkin seperti itu. Karena kalau ini menjadi goalnya, nampaknya beberapa hal yang mungkin
sudah diungkapkan ya bagaimana prosesnya yang istilahnya yang luar biasa ini, gitu ya. Dan juga ada deal-deal dengan pihak Amerika sebelumnya di tahun yang lalu. Nah, ini juga hal yang tentunya perlu kita cermati. Seperti itu. Namun dari sisi bahwa siapa yang tentunya tidak ingin terbebas dari penjajahan fisik, ya, sebagaimana kita juga ingin merdeka dari penjajahan fisik ketika melawan Belanda dan Jepang, ya, dan Sekutu ketika. Namun ada hal yang tentunya kita perhatikan, itu adalah jangan sampai bangsa kemudian masyarakat Afghanistan dihadapkan dengan penjajahan baru, yaitu penjajahan non fisik yang ini tentunya akan lebih menguras tenaga, energi, dan tentunya segala perhatian, ya. Manakala hal ini dibiarkan, ya, dan semakin lama semakin lama ini menjadi hal yang sulit lagi, ya, jika dibandingkan dengan melawan penjajahan fisik selama ini, selama 20 tahun menghadapi Amerika. Nah, tentunya ini juga menjadi hal yang diperhatikan oleh mereka, bangsa-bangsa penjajah, bahwa sampai kapan yang namanya umat Islam kalau dihadapi dengan fisik, penjajahan fisik, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menyerah. Ya. Jadi bangsa Afghanistan ini adalah bangsa yang senantiasa gigih, ya, menghadapi penjajah. Jadi tidak ada kata istilahnya menyerah, ya, terus berjuang. Dan ini tentunya hal yang perlu kita teladani juga dari sisi bahwa semangat itu juga harus kita miliki, ya. Kita harus posisikan, ya, kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di bangsa ini, bahwa kita pun sama, ya, kita pun sama harus berjuang, ya. Bukan hanya mereka, kita juga harus berjuang mendekatkan atau melayakkan diri kita untuk mendapatkan Allah, tentunya seraya dengan senantiasa mengikuti thariqah, ya. Jalan satu-satunya memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam melakukan perubahan, sehingga kemenangan yang kita raih itu adalah kemenangan yang sempurna, kemenangan yang hakiki, kemenangan Islam, ya, yang itu terejawantahkan dengan diterapkannya Islam secara kafah untuk seluruh umat ini. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz Dani atas penambahan dari pertanyaan tadi, ya, dari Om Sugeng. Kemudian sebelumnya, maka pilih ada yang mau ditanyakan lagi dari yang hadir pada sore hari ini, silakan, kami persilakan bisa chat atau bisa langsung kepada narasumber kita. Ada? Oh, alhamdulillah, ya. Ini terkait momen di mana negeri ini sedang merayakan kemerdekaannya di bulan Agustus. Nah, tak lupa kita juga mengungkap begitu, ya, bagaimana peran serta umat Islam terhadap perjuangan negeri ini terbebas dari negara-negara penjajah, ya. Nah, ini sejarah ini menarik memang, karena sejarah ini banyak hal yang ternyata pada faktanya itu tidak dimunculkan peran umat Islam ini kecuali hanya sedikit saja, begitu, ya. Alhamdulillah dengan adanya tayangan JKTS tadi, ya, mudah-mudahan ini semuanya pada nonton. Ya, ini kita semakin tahu bahwa bagaimana peranan
para ulama-ulama terdahulu begitu ya, guru-guru kita, ulama-ulama kita terhadap kemerdekaan negeri ini begitu ya, yang memang sudah berjuang bahkan mengorbankan nyawanya gitu. Ini gambaran JKTS ini adalah gambaran yang begitu sangat real, digali dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Wah, ini sungguh sangat menarik karena banyak hal yang sebetulnya sejarah ini begitu ya. Saya sendiri sudah dipelajari sejak dari SD begitu sejarah, tapi banyak hal yang baru kita ketemukan ketika kita betul-betul menggali Islam itu, sejarah Islam itu yang realnya seperti apa ya. Karena memang sejarah ini rawan ya, di berbagai negara dimanapun sejarah ini terkadang dibuat menyesuaikan kepentingan penguasa begitu ya. Kalau memang dikhawatirkan jiwa Islamnya itu bangkit, maka mungkin bisa jadi fakta-fakta terkait perjuangan umat Islam itu sedikit banyak dihilangkan dalam sejarah-sejarah yang dicatat di buku-buku sejarah yang mana itu diajarkan begitu. Itu terkait kemerdekaan ya, Masya Allah ya, ini luar biasa ini teman-teman kita yang berjuang untuk mengungkap sejarah-sejarah yang tertutup begitu ya. Salah satunya yang dimana ternyata di Tatar Sunda juga, ini lewat JKTS banyak fakta-fakta yang memang baru kita ketahui. Ini mudah-mudahan menjadikan semangat kita nih, yang khususnya mungkin ya yang hadir sekarang, kemungkinan gitu semuanya itu adalah orang Sunda, atau mungkin ada ya orang-orang yang dari bukan orang Sunda ya, ada orang Jawa mungkin yang hadir di sini, tetapi intinya bahwa dengan berbagai fakta, pengungkapan fakta sejarah ini mudah-mudahan menjadikan spirit umat Islam itu semakin naik begitu ya, sehingga bahwa peran serta kemerdekaan yang setiap tahun dirayakan itu tidak pernah lepas dari peran serta umat Islam gitu. Dengan semangat jihadnya itu tidak takut mati begitu ya. Ini yang salah satu ditakutkan oleh orang-orang kafir kan itu, jihad begitu. Mereka takut mati, umat Islam malah jihad itu adalah sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang diinginkan begitu ya. Karena bisa langsung masuk ke pintu surga khusus begitu. Nah, baik, hadirin rahimakumullah, silakan barangkali ada yang akan ditanyakan lagi khususnya terkait kemerdekaan ini ya, di mana ini momennya momen Agustus begitu. Mudah-mudahan pekan depan itu temanya kemungkinan bisa jadi begitu ya, karena ini lagi rame-ramenya, bisa jadi terkait perkembangan di Afghanistan ya mungkin ya, atau mungkin bisa jadi ada informasi atau ada tema yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita saksikan, itu bisa jadi ya, karena ya namanya perpolitikan itu senantiasa berubah cepat begitu. Terutama ini saudara-saudara kita di Afghanistan ya, tadi yang disampaikan Ustaz ini perjuangannya 20 tahun yang lalu ingin memerdekakan dari penjajahan fisik yang dilakukan oleh Amerika begitu ya. Bahkan Amerika pun tidak sedikit mengeluarkan harta untuk menguasai Afghanistan. Bahkan nyawa pun mereka begitu banyak yang mereka korbankan begitu. Tentu kalau bagi negara-negara kapitalis seperti itu, yang dihitung itu adalah untung ruginya. Ini kalau misalkan sudah rugi ya sudah lepasin aja begitu ya. Tapi kalau masih untung gitu ya, masih menguntungkan ya kemungkinan masih dikuasai begitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak akan ini belum ada ya, belum ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Ustadz Abu terkait tema pada sore hari ini ada yang akan ditambahkan lagi? Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Jadi terkait tema kemerdekaan ini, begitu yang setiap tahun di tanggal 17 Agustus kita selalu memperingatinya, selalu merayakannya dengan berbagai bentuk perayaan, dengan berbagai bentuk peringatan, gitu. Benar tadi ya, benar bahwa kita sudah terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang sejak 1945 yang lalu begitu. Namun itu baru sekedar penjajahan lepas dari jajahan yang sifatnya fisik gitu. Masih ada perjuangan lain yang harus dilakukan oleh
umat Islam, begitu ya. Dan ini ternyata bukan tidak hanya menjadi kewajiban umat Islam di negeri kita saja, di Indonesia saja, tapi seluruh umat Islam di dunia ini harus melakukan perjuangan yang utama hari ini, yaitu litahriri muslim, gitu ya, membebaskan kaum muslim gitu dari dominasi keyakinan yang bertentangan dengan Islam, dari dominasi dari dominasi pluralisme, sekulerisme, kapitalisme, bahkan syuyu'iyah gitu, komunisme termasuk di dalamnya sosialisme, yang kemudian dari akidah-akidah yang bertentangan dengan Islam tadi lahirlah hukum-hukum kufur yang mendominasi kaum muslimin, bukan hanya di negeri ini, akan tapi juga di negeri-negeri muslim yang lainnya. Ini masih didominasi oleh keyakinan dan hukum-hukum yang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajib bagi kita hari ini, wajib bagi umat Islam, dan wajib bagi kita yang hadir di majelis ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, untuk menyampaikan kepada yang lainnya, pada saudara-saudara kita, pada tetangga kita, pada jamaah-jamaah kita, gitu ya, majelis-majelis yang setiap kita rutin kita hadiri, ini sampaikan kepada mereka bahwa ada perjuangan yang belum selesai, yaitu perjuangan membebaskan kaum muslimin dari dominasi keyakinan-keyakinan dan hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam. Begitu Pak Yadi. Baik, alhamdulillah. Itu ini banyak hal yang terkadang justru diyakini oleh umat Islam sendiri, begitu ya, terkait bagaimana isme-isme ya yang berkembang, yang tertanam di dalam benak-benak kaum muslim ini yang akan membahayakan, gitu ya. Ini isme-isme ini yang menjadikan umat semakin menjauh dari ajarannya, bahkan dari saudaranya sendiri, lebih mementingkan kemerdekaan negerinya ketimbang memikirkan kemerdekaan saudaranya, begitu. Tidak peduli saudaranya yang teraniaya, bahkan nyawanya terancam, begitu ya. Kita tahu bagaimana ada informasi ya beberapa waktu lalu di Aceh itu ada pengungsi dari Rohingya ya yang diselamatkan oleh saudara-saudara kita di Aceh, begitu ya, oleh nelayan Aceh. Justru yang menyelamatkannya justru itu yang dipenjara, begitu. Ini Masya Allah ya, naudzubillah, juga kita menolong sesama kaum muslim itu tidak boleh di dalam lingkup isme-isme yang tadi disampaikan Ustaz Abu ya, nasionalisme dan sebagainya, itu ya, yang ajarannya tentu isme-isme ini paham yang di luar dari Islam. Baik, Ustaz Deni, barangkali di kegiatan di tema pada sore ini akan ada yang ditambahkan lagi, tafadhol. Ya, intinya bahwa kita harus menyadari bahwa umat Islam dimanapun ya, termasuk di negeri ini, kita harus berubah, harus melakukan perubahan agar bangsa ini, umat ini terbebas dari pengaruh penjajah, baik itu fisik maupun non-fisik. Nah, agar kita bisa mengubah itu semua, tentunya kita harus berupaya, ya, harus ada ikhtiar yang maksimal, ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Ada sekitar 3 hal yang perlu kita sadari, ya, agar ikhtiar yang kita lakukan itu bisa beroleh hasil yang menggembirakan, hasil yang dapat mencapai tujuan. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kondisi yang terjadi pada saat ini di negeri kaum muslim itu ada 2. Yang pertama, yang memang negeri muslim itu terjajah secara fisik,
sebagian besar tentunya. Yang kedua adalah yang terjajah secara non fisik. Ya. Meski mungkin ada juga yang merasa bahwa tidak merasa dijajah. Allah alam. Yang jelas dua fakta ini terjadi ya di negeri kaum muslim. Kalau tidak dijajah secara fisik ya non fisik. Nah, kebanyakan yang terjajah secara non fisik ini yang seringkali tidak menyadari ya bahwa mereka tengah terjadi. Sebagaimana yang terjadi di negeri. Ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, memahami bahwa kondisi ideal yang diharapkan, yang dicita-citakan itu adalah kondisi di mana bangsa ini terbebas dari dua penjajahan ini, baik secara fisik maupun non-fisik. Jadi bukan hanya secara fisik saja, tapi secara non-fisik pun kita harus terbebas dari penjajahan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita memahami ya, proses perubahan yang harus dilakukan. Ya. Proses perubahan yang harus dilakukan oleh kita adalah proses perubahan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak yang lain. Karena kita berpengalaman di dalam proses perubahan. Mulai dari proses perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian Orde Baru ke Orde Reformasi. Ya. Ini terbukti ya tidak bisa mewujudkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Ya. Kemudian ketika mengalami reformasi, ya ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto juga ini telah lebih sekitar 20 tahun ya. Kondisi itu berlangsung, bukannya kebaikan dan kesejahteraan yang kita dapatkan sampai saat ini, itu yang terjadi adalah politik kita semakin oportunistik, ya, oligarki yang kemudian melingkupi ya, kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang membuat kehidupan sempit ya di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Ya. Pelajaran yang tentunya kita dapatkan dari hal ini bahwa perubahan itu bukan hanya semata perubahan, tapi harus jelas ya, tahapan-tahapannya juga harus kita lalui ya, dan tujuannya pun itu harus jelas juga ya. Tidak abu-abu atau tidak kumaha angke. Tapi kita sudah tahu tujuannya akan kemana perubahan ini dilakukan. Maka kita sebagai kaum muslim tentunya hanya semata menjadikan Rasulullah SAW menjadikan beliau sebagai contoh ya, uswah bagi kita di dalam melakukan perubahan. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang hakiki sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Abu dengan ditegakkannya ya dan diterapkannya Islam secara kafah dengan menegakkan daulah Islam ya dulu daulah Islam di Madinah oleh baginda Rasulullah SAW, maka kini adalah dengan ditegakkannya khilafah Rasyidiyah dan Minhajul. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya. Jadi memang kemerdekaan yang sesungguhnya itu bukan hanya terbebas dari kemerdekaan fisik begitu ya, disampaikan Ustaz Dhani, tapi juga kita harus terbebas dari penjajahan non fisik ya. Nah, ini yang hutang ini yang tadi ya yang menjadikan kita akhirnya tidak bebas begitu ya. Semuanya serba diatur menurut kepentingan oligarki baik itu asing ataupun asing. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kami juga senantiasa ya kita sama-sama mengingatkan begitu ya. Jangan lupa kita juga senantiasa menyiapkan generasi kita, anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang tangguh. Jangan sampai sebagaimana kita sewaktu kecil dulu, waktu sekolah itu banyak pemahaman-pemahaman asing yang di luar dari Islam. Nah, ini harus dihindari. Jangan sampai anak-anak kita sama
begitu. Jadi kita harus menyiapkan generasi kita dengan memasukkan ke sekolah-sekolah yang kita percaya betul-betul hati-hati di dalam mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah banyak ya sekolah-sekolah yang sudah didirikan oleh orang-orang yang kita kenal, yang kita yakini itu betul-betul berhati-hati di dalam menentukan kurikulumnya begitu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita juga senantiasa istiqomah di dalam dakwah ini. Ya, salah satu dakwah itu adalah kita juga butuh ilmu ya dengan dakwah ini, maka tolabul ilmu seperti ini ya, kajian-kajian yang rutin, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan, dimudahkan untuk terus mengikuti, menyimak, sehingga wawasan kita, peluru-peluru kita begitu ya, amunisi kita untuk dakwah itu semakin banyak begitu. Apalagi di tengah masyarakat yang kondisi saat ini merasa betul-betul sudah merdeka, mereka lupa bahwa merdeka yang sesungguhnya yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita, yaitu terbebasnya dari penghambaan selain Allah. Kemudian yang ketiga, kami juga informasikan kepada hadirin rahimakumullah, barangkali di antara jamaah yang akan menitipkan sedekah infak begitu di Masjid Ansarullah, insya Allah Masjid Ansarullah senantiasa mengadakan sedekah Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat, alhamdulillah ini sudah rutin. Beberapa waktu yang lalu begitu, udah lama begitu ya ini dilaksanakan, alhamdulillah, memberikan sedekah Jumat kepada para jemaah setelah melaksanakan ibadah Jumat begitu ya. Sholat Jumat setelah selesai bersedekah, ada makanan ringan, ada makanan berat juga begitu. Barangkali di antara jemaah ada yang akan berkomitmen ya, menitipkan sedekahnya, berkomitmen 10.000 sepekan begitu ya, atau lebih ya, kami persilakan bisa menghubungi DKA Masjid Ansarullah. Dan juga ada kegiatan kajian rutin ya, setiap Ahad subuh, pada subuh. Nah ini sudah mulai dilaksanakan lagi. Dan untuk informasi kegiatan Masjid Ansarullah, silakan boleh bergabung di grup Masjid Ansarullah, sehingga setiap ada kegiatan kita tidak terlewat dan bisa ikut begitu ya kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada semuanya untuk senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya, bahwa Islam sebentar lagi insya Allah akan segera tegak, bukan hanya umat Islam begitu ya yang mempercayai hal itu, bahkan orang kafir sekalipun memprediksi begitu bahwa sebentar lagi Islam akan menguasai dunia dan waktunya sebentar lagi. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang berjuang menegakkan aturan Islam secara kafah di dunia ini, sebagaimana yang pernah disampaikan Ustaz Denny, dunia ini tuh kacau begitu, akan kacau dunia ini apabila dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak beriman begitu ya. Dunia ini akan berjalan dengan baik apabila dipegang amanahnya itu oleh orang-orang yang beriman, yang hanya takut kepada Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, dengan begitu kita waktu sudah pukul 5.35, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Terima kasih kepada Ustaz Abu dan Ustaz Denny atas kehadirannya, juga kepada seluruh jamaah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.